Halo, anak-anak kelas 9. Kembali lagi di tahun ajaran baru. Kita akan belajar tentang TIK atau TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Di materi ini, di bab 1, kita akan belajar tentang dasar-dasar internet. Kali ini Mister akan mendampingi kalian dalam pembelajaran TIK. Apakah kalian sudah tahu tentang dasar-dasar internet? Jika belum, yuk kita belajar sama-sama. Di sini ada peta konsep. Materi akan kita pelajari bersama-sama. Ada dasar-dasar internet yang terdiri dari definisi, pengertian, internet, dan intranet. Kalian harus bisa bedakan apa itu internet dan intranet. Terus sejarah perkembangan internet. Ada istilah dalam internet dan keunggulan dan kelemahan internet itu sendiri. Nah, di peta konsep ini kalian akan memahami dasar-dasar internet seperti yang ada di gambar ini. Nah, tujuannya apa, Mister, untuk kita belajar ini? Tujuannya untuk kalian dapat menjelaskan pengertian internet dan intranet. Terus menyebutkan kegunaan internet dan intranet, serta menjelaskan perbedaan internet dan intranet. Itu tujuan pembelajarannya kalian. Oke, kita masuk di bagian A, pengertian internet, dan intranet. Apa itu internet? Internet adalah singkatan dari interconnection network, yang secara harfiah berarti hubungan antar jaringan komputer atau network, sedangkan network sendiri diartikan sebagai suatu sistem komunikasi data antar komputer. Gambaran sederhana dari internet adalah beberapa komputer dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk jaringan komputer atau network. Jadi, pengertian internet secara umum adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan pengertian internet secara khusus adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. Tuh, pengertian internet. Oke, kita lanjut. Intranet. Nah, ini dia intranet. Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat lunak internet dan protokol TCP atau IP atau HTTP. Internet sangat mudah diterapkan, dipelajari, dikembangkan, dan dikonfigurasi ulang. Salah satu hal yang terpenting dalam internet adalah keamanan jaringan atau network security. Sejumlah teknologi keamanan canggih terus dikembangkan, seperti firewall dan enkripsi, sehingga menjadi kelebihan tersendiri ketika diterapkan dalam intranet. Dalam perkembangannya, VPN, Virtual Private Network, diciptakan untuk membangun sebuah intranet dengan jangkauan yang luas melalui jaringan internet. Nah, kalian bisa bedakan tuh apa itu internet dan apa itu intranet. Yang B, sejarah perkembangan internet. Internet berasal dari impian J.R. Leader pada tahun 1915 sampai 1990.
seorang psikolog di Massachusetts Institute of Technology. Impiannya itu tentang sebuah galactic network di awal tahun 1960-an yang kemudian dapat terwujud sehingga ia bekerja di Advanced Research Project Agency atau ARPA di Pentagon. Nah, internet yang dikenal pada saat ini merupakan perkembangan dari sebuah jaringan yang disebut ARPANET. ARPANET dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sejak 1969. Pada 1990, internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada saat ini, World Wide Web atau WWW mulai dikembangkan oleh Charles dari Swiss. Barulah pada 1992 muncul World Wide Web pertama dengan nama Viola yang diluncurkan oleh Pew Wei. Itu adalah sejarah singkat perkembangan internet. C. Istilah dalam internet. Nah, di sini ada banyak istilah-istilah dalam internet. Yang pertama, web. Apa itu web? Web berarti jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi lain melalui internet. Web merupakan bagian dari protokol bahasa HTTP yang paling populer. Yang kedua, WWW, World Wide Web. WWW merupakan kumpulan penyedia web untuk dipakai secara massal di seluruh dunia. Di dalam WWW, semua dokumen, menu, indeks, dan lain-lain ditampilkan kepada para pengguna internet sebagai objek dalam format HTML yang dapat dilihat dengan menggunakan web browser. Yang ketiga, website. Website merupakan sebuah alamat di WWW yang menyediakan informasi tertentu, contohnya www.yahoo, www.google, dan www.detik.com. Keempat, webpack. Webpack merupakan bagian dari website yang merupakan lembaran-lembaran halaman sebuah website. Itu namanya webpack. Kelima, homepage. Nah, homepage beda dengan webpack. Homepage adalah halaman muka sebuah website berisi link-link ke halaman yang lain dalam website yang sama atau website lainnya. Jika dianalogikan, homepage sama dengan daftar isi sebuah buku yang memuat outline buku. Yang keenam, browser. Nah, ini yang biasa kalian pakai, browser. Browser adalah aplikasi di internet yang dipakai untuk menjelajah dunia internet. Contohnya Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, dan sebagainya. Bisa kalian pakai UC Browser juga, Opera Mini, itu termasuk dalam browser. Nah, ketujuh, download. Download adalah pengambilan data atau informasi dari sebuah website untuk ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna. Nah, itu yang biasa kalian download. Misalnya video, nah itu kan tersimpan toh di dalam websitenya atau di HP kalian, komputer kalian. Yang ke-8, upload. Upload merupakan pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna ke suatu website. Email adalah surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui internet. 10. URL, Universal Resource Locator, atau URL adalah sistem penamaan alamat situs web. Oleh karena itu, URL sering pula dinamakan internet address atau alamat internet. Setiap protokol bahasa mempunyai sistem penulisan alamat yang berbeda-beda. Alamat sebuah website di internet dapat dijelajah melalui URL. 11. HTTP, Hypertext Transfer Protocol.
HTTP merupakan salah satu protokol bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar server, komputer, dan internet. Dapat pula dikatakan bahwa HTTP merupakan bagian dari URL yang mengidentifikasi lokasi website. Ke-12, hub. Apa itu hub? Hub merupakan alat yang berfungsi sebagai pusat suatu jaringan atau koneksi jaringan didistribusikan melalui hub. 13. Client. Client adalah komputer pengakses internet, biasanya dipakai oleh pengguna. Itu namanya client. Berikut server. 14. Server adalah komputer penyedia data dan informasi akan diakses oleh client. 15. Ada modem. Modem merupakan alat yang diperlukan oleh sebuah komputer untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan internet. Modem itu berbentuk seperti flash, tapi gunanya untuk mengakses jaringan internet. HTML merupakan standar format untuk dokumen hypertext. Nah, hypertext merupakan serangkaian kata pada dokumen HTML yang mempunyai hubungan link dengan dokumen HTML lain. Hyperlink. Hyperlink ini merupakan fasilitas untuk mereferensikan atau menghubungkan sebuah kata, kalimat, simbol, gambar dengan alamat-alamat internet. Sebuah link teks biasanya ditandai dengan teks yang bergaris bawah dan berwarna biru, seperti klik di sini. Namun, ada tanda utama di sebuah link atau link teks atau link gambar adalah berubahnya kursor mouse. Nah, seperti tanda ini, tanda tangan. Menjadi tanda tangan jika terletak di atas link tersebut. Jika sebuah link diklik, maka program browser akan membuka dokumen atau file yang ditujukan oleh link tersebut. 19. Ada protokol. Protokol adalah sejumlah aturan yang menentukan bagaimana dua atau lebih komputer saling berkomunikasi. 20. Alamat IP. Alamat IP merupakan identitas komputer dalam jaringan yang terdiri dari 4 bagian, mulai dari angka 1 sampai 255. Contohnya adalah 101.09.45.015. Nah, alamat IP ini juga ada di HP kalian, HP Android. Itu ada alamat IP-nya. Bisa kalian cek kalau kalian mau lihat. Yang ke-21, ISP, Internet Service Provider. ISP merupakan perusahaan atau lembaga penyedia jasa layanan internet seperti Wasantara, Indosatnet, Telkomnet, dan sebagainya. Nah, D. Keunggulan dan kelemahan internet. Ternyata internet itu punya kelemahan dan juga punya keunggulan. Di sini ada keunggulan internet yang dimiliki oleh internet adalah sebagai berikut. Pertama, A. Jangkauan internet bersifat umum, artinya tidak mengenal tempat, waktu, dan jalur berbirokrasi. Setiap orang di seluruh dunia dapat mengakses internet secara bebas untuk mencari dan menyebarkan informasi, membuat promosi produk barang dan jasa, atau berkomunikasi dengan rekannya. B. Akses internet tidak dibatasi oleh waktu. Artinya setiap waktu kamu dapat mengakses internet karena internet selalu online selama 24 jam dalam sehari. Kecuali kalian punya baterai habis, ya tidak bisa mengakses internet. C.
Efektivitas dan efisiensi internet dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi daya tarik orang-orang untuk menggunakan internet. Internet dapat membantu mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat. D. Komunikasi melalui internet dengan pengguna lain yang berada di tempat yang jauh menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Fasilitas chatting dan telekonferensi memungkinkan pengguna internet untuk berkomunikasi dengan tulisan dan berbicara sambil bertatap muka atau VC biasa kalian lakukan itu seolah-olah lawan bicara berada di hadapannya. Itu adalah keunggulan dari internet sendiri. Kelemahan internet. Nah, ini dia. A. Adanya penyebaran virus komputer melalui internet. Ancaman virus komputer yang disebabkan oleh internet menjadi masalah yang serius bagi komputer pengguna. Nah, hati-hati kalau kalian buka-buka situs tertentu atau memasukkan flash dari komputer satu ke komputer lain, itu akan membawa virus bagi komputer kalian dan dapat merusak bagian-bagian komputernya. B. Banyaknya pengguna yang mengakses internet dalam waktu bersamaan akan memperlambat akses internet. Nah, ini biasa terjadi juga, misalnya seperti IndiHome, ketika banyak orang yang akses, ya itu akan mempengaruhi jaringan tersebut. Kadang-kadang dia lola. Oke, materi kita untuk dasar-dasar internet sampai di sini. Jika kalian ingin bertanya, kita akan ketemu di pertemuan berikut. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.